Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas menjawab salam saya, kalau laki-laki saya doakan semoga dapat istri cantik yang solihah. 15 tahun lagi. Kalau dia perempuan saya doakan semoga bisa ketemu laki-laki tampan, gagah, duitnya banyak. Semoga mau sama kalian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, badan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa anti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma rahamna bil Qur'an, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Mbah Kung, yang saya hormati guru saya Kiai Haji Umar Fakihudin, yang saya hormati sahabat saya Mas Heri, yang saya hormati para ustadz dan ustadzah, adik saya ini Mas Ustadz, siapa tadi ya, dikasih tahu lupa lagi tadi ya, MC tadi ya, serta adik-adik para santriwan santriwati yang saya cintai dan yang mencintai saya. Enggak ada? Oh ya, saya pikir ada. Ya paling tidak ada satu ya di sini yang saya pastikan mencintai saya. Tambah 4 lagi. Yang satu istri saya, yang 4-nya itu anak saya, ya, ikut semua. Alhamdulillah istri saya 4, anaknya. Nah itu belum selesai, jangan disimpulkan terlalu cepat ya. Hadirin semua, juga wali, Bapak Ibu wali santri Rumah Tahfidz Zabisa yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang kita paling banyak berhutang jasa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita ini bisa makan karena dikasih makan oleh Allah. Kita bisa bernaung di bawah atap gedung, rumah, masjid dan bangunan seperti ini karena dikasih oleh Allah. Kita bisa berjalan, wallahi, kita bisa berdiri tegak itu bukan perkara sederhana. Kita bisa menggerakkan jari seperti ini bukan perkara sederhana. Yang kalau profesor, insinyur, ahli elektro, ahli fisika, ahli kimia atau ahli apa saja mau buat robot yang bisa begini, itu setengah mati sampai sekarang enggak mati-mati tapi belum jadi-jadi. Ya, belum pernah ada robot yang bisa begini. Ya, yang bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, nah, itu belum pernah ada. Nah kan dicobain kan nanti, nah coba. Ya. Kalau yang belum bisa berarti ya enggak apa-apa. Kita ini dihidupkan oleh Allah
dengan sebuah misi besar, yakni untuk beribadah kepada Allah. Kemudian difasilitasi dengan dunia yang luar biasa, yang semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Terima kasih. Ya. Yang sana tadi belum sempat saya minum, ya. Karena mikir mau duduk di depan santriwan dan santriwati. Ini dikasih ini. Kalau saya minum saya nggak jadi ngomong, ya. Tapi kita coba dulu, panas ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah adalah zat yang paling berjasa dalam hidup kita, Rasulullah adalah manusia yang kita paling banyak berhutang budi kepada beliau. Andai bukan karena dakwah beliau, bukan karena perjuangan, jihad, tetesan keringat, air mata, dan bahkan darah yang terkucur dari tubuh beliau, mungkin hari ini kita masih menyembah matahari, bisa jadi kita masih menyembah pohon, bisa jadi kita masih mengirim dan membawa sesaji ke pantai selatan, pantai utara, pantai mana-mana. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita diberikan taufik oleh Allah melalui dakwah wasilah Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bapak, Ibu dan Saudara, serta adik-adik para santri Rumah Tahfidz Zabisa yang saya cintai. Ada yang belum kenal saya? Belum? Nah, coba saya maju sebentar. Lihat foto sebelah sini. Ya, oh ini Ayah Heri ya. Kemudian ini Kiai Umar. Yang saya yang mana ya? Cari saja yang menurut kalian paling ganteng ya itu ya. Iya. Nama saya Khalid Winandar. Saya lahir 37 tahun yang lalu. Enggak percaya? Ya, andaikan lebih ya paling 10 tahun gitu ya. Jadi tepatnya 47 tahun usia saya. Dulu saya muda seperti kalian. Loh, kenapa? Benar kan? Ya. Dulu saya kecil seperti ini, gitu ya. Kecil, gitu ya. Sekarang ya segini nih, gitu ya. Jenggot keluar, rambut saya dulu tebel, nah kayak begini nih, ya, gitu ya. Model saya dulu waktu SMP, modelnya itu senangnya rambut digini-ginikan, kemudian dinaikkan ke sana, tarik lagi ke sini, gitu ya. Nah, masih ada sisa foto SD dulu itu. Saya tidak tahu kenapa tahu-tahu sekarang saya tua. Gitu ya. Uban mulai berwarna hitam. Gitu ya. Maksudnya ubannya lebih banyak daripada yang hitam, berarti ya. Padahal saya tidak senang dengan rambut yang berwarna putih. Saya juga tidak merencanakan jenggot berubah jadi putih, itu saya tidak merencanakan. Saya juga tidak menghendaki kulit saya semakin lama itu semakin kendor. Dulu saya kuat push up, sekali push up 40 kali. Dulu saya kuat pull up, rengen gitu ya, 13 kali gitu ya, rekornya itu rekor dulu. Dulu saya pernah ikut latihan rafling atau turun tebing pakai tali gitu. Kayak itu siapa ya, Arnold atau kayak apa gitu ya, lompat begitu. Kemudian pakai gaya kepala di bawah juga pernah. Dulu saya bisa olahraga, kalau ikut voli saya bisa nyemes, saya bisa lompat. Tapi beberapa waktu yang lalu pernah saya coba, saya mau lompat gitu, sepertinya ada yang gondeli di kaki saya itu. Saya lihat, iki sapa sing gondeli gitu ya. Tidak ada orang gitu ya. Tidak ada sesuatu yang membebani, tapi saya merasa terbebani. Dulu saya sekolah SMP dan SMA
di Muhammadiyah negeri, berarti ya. Maksudnya negeri Indonesia, berarti ya. Nah. Berjalan berangkat 1,5 kilo, pulang 1,5 kilo, jalan selama 6 tahun. Alhamdulillah tetap hidup sampai sekarang, berarti ya. Saya betah waktu itu jalan. Sekarang jalan baru 300 meter sudah nyari. Kok orang wong ngajak ngasih tumpangan, berarti ya. Nah. Artinya apa? Anak-anak, adik-adik saya ini, dulu saya pernah muda, dulu saya pernah kecil, bahkan dulu saya pernah bayi. Sekarang sudah menjadi seperti ini, kemudian rencananya, mohon maaf Mbah Kong, berarti ya, rencananya saya itu juga bergerak menuju seperti Mbah Kong, berarti ya, yang sekarang sudah senior, berarti ya, usianya kelihatannya sudah di atas 50 tahun, berarti ya. Oh 70 malah, berarti ya. Beliau pernah sedang berusia 70, sedangkan saya belum pernah berusia 70. Sama seperti, ya, benar ya, sama seperti kalian. Saya sekarang sudah berusia 47 tahun. Kalian belum pernah berusia 47 tahun kan? Tapi saya pernah berusia 15 tahun seperti kalian. Ini apa sih yang dibahas dari tadi itu? Saya hanya pengen ngasih tahu, kalian itu disiapkan atau tidak, kalau diberi usia umur panjang oleh Allah, pasti akan jadi tua. Betul begitu? Kata Ustadz Abdus Somad, wanita itu seperti bunga. Nah, gitu kan? Kuncup, mekar, semerbak, mewangi, menguning, layu, mati. Kalau laki-laki seperti apa? Seperti kumbang, berarti ya. Kumbang itu asalnya dari apa itu ya? Ya, dari telur, kemudian menetas, kemudian membesar, kemudian bisa terbang, lama-lama tua juga. Kalau belum ada yang belum tua sudah ketemu burung, dimakan burung, mati juga, berarti ya. Setiap orang yang hidup akan menua. Dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada. Bukti bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jangankan menciptakan sesuatu, bahkan sekedar mempertahankan eksistensi saja tidak bisa. Mempertahankan eksistensi itu begini, setiap orang kan senang muda kan, maka yang dijual sabun, lulur, sampo, parfum, apalagi minyak urut dan yang lainnya, jamu, itu mesti promosinya ini bikin awet muda, mengencangkan kulit yang bentol-bentol hitam berubah jadi putih lagi, seolah usia kembali ke 10 tahun yang lalu. Dan belum pernah ada yang jual sabun, beli sabun harga murah, setelah pakai ini dijamin cepet tua, laku tidak ya? Enggak laku, ya. Karena orang tidak senang menjadi tua. Tidak ada wanita yang senang kulitnya menjadi keriput. Tidak ada yang senang rambutnya berubah menjadi putih. Dan tidak ada yang senang tubuhnya bergerak menjadi bongkok. Tidak ada orang yang senang buyutan. Buyutan itu begini. Nah, tidak ada yang senang. Tidak ada yang senang kolesterol dan asam urat. Tapi setiap mereka, sebagian dari mereka mengalami itu, mengalami proses yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihentikan. Ini tanda bahwa kita ini tidak bisa mengendalikan diri kita. Ustadz Abdus Somad itu saudara saya. Belum tahu? Ustadz Adi Hidayat itu adik saya, berarti ya. Karena beliau 10 tahun lebih muda dari saya, berarti ya. Barak Mas'ud, berarti ya. Nah, kemarin kesini lihat, itu kenal dekat saya, berarti ya.
Dari mana? Kemarin dikasih kesempatan sama Kiai Umar boleh foto di sini tadi ya. Saya hanya membayangkan kalau Bara Mas'ud datang ke sini itu sambutannya kan luar biasa ya. Sampai andekan tidak malu, ini yang perempuan, yang wanita itu kan kayak yang di TV-TV itu menyambut gitu ya. Bara gitu ya. Kira-kira ketika Bara Mas'ud ke sini itu yang disambut hafal Qur'annya apa wajah gantengnya? Wajah gantengnya ya. Hafal Qur'annya apa kulitnya dan yang putih dan hidungnya yang mancung? Kalau yang datang ke sini siapa itu? Hasbalah. Hasbalah itu yang depannya siapa? Muzamil Hasbalah. Misalnya kan hafal Al-Quran juga kan, hafalannya juga bagus, suaranya juga bagus. Kalau datang ke sini, kira-kira sambutannya seperti yang kemarin enggak? Mau pengen foto juga? Pengen foto juga. Saya hanya membayangkan. Misalnya saya hafal Al-Quran, umpamanya ya, kalian kan tadi sudah ada 22 santri yang diwisuda, hafal 30 juz. Alhamdulillah tadi malam, ini serius, tadi malam saya itu juga sedang ujian juz 30 ya. Kalian kan 30 juz ya. Karena saya sudah tua itu juz 30 ya. Andai kan saya hafal Al-Quran, kemudian saya punya misi ke Palestina. Saya punya misi ke Palestina. Kemudian saya menampilkan hafalan Al-Quran saya di sebuah acara seperti ini. Kira-kira orang sana pada minta foto sama saya enggak ya? Enggak, berarti ya. Kenapa? Karena sana putih-putih, ini hitam gitu kan? Ya. Jadi saya hafal Al-Quran umpamanya akan diperlakukan seperti Bara Mas'ud ketika di sini. Itu kalau saya mengadakan kunjungan ke Papua. Nah, kalau saya ke Papua kan rodok menang gandengi kan tadi ya. Tapi kalau ke Palestina ki sopo gitu ya. Ini kelihatannya dari suku pedalaman tadi ya. Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tinggal menunggu hari Ramadan akan menghampiri. Ramadan itu bulan istimewa, tapi keistimewaan Ramadan tidak akan berdampak apa-apa bagi orang yang tidak memiliki kesiapan untuk menyambutnya. Bertemu Ramadan itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekedar bertemu Ramadan tidaklah merubah apapun kalau seseorang tidak menyiapkan dan melakukan sesuatu. Karena untuk bertemu Ramadan syaratnya hanya satu. Apa syaratnya? Tahu syaratnya? Untuk bisa bertemu Ramadan syaratnya hanya satu. Apa itu? Hidup. Nah, pinter tadi ya. Pokoknya asal hidup pasti ketemu Ramadan. Maka bukan hanya orang beriman yang ketemu Ramadan, orang kafir pun ketemu Ramadan. Bukan hanya Habib Rizik yang akan ketemu Ramadan, Luhut Binsar Panjaitan itu juga akan ketemu Ramadan kalau tetap hidup. Bukan hanya Ustadz Munarman yang akan ketemu Ramadan, tapi Abu Janda itu juga akan ketemu Ramadan. Bukan hanya Haris Azhar, nah, kenal kalian nonton TV gak ya? Haris Azhar yang sekarang sedang punya urusan besar dengan Pak Luhut ya. Yang akan ketemu Ramadan, tapi Denny Siregar itu juga akan ketemu Ramadan. Jadi sebagian orang yang membela Islam, yang membela Allah, membela Rasulnya dengan segenap kemampuan yang dimiliki, kalau mereka diberikan kehidupan oleh Allah akan ketemu Ramadan. Begitu pula orang-orang yang menurut persepsi kita yang omongan dan tindakannya itu
memojokkan orang Islam, mendiskreditkan dan menjelek-jelekkan Islam, itu juga akan bertemu dengan Ramadan. Jangankan manusia, binatang saja asal hidup mereka akan ketemu dengan bulan Ramadan. Ayam, bebek, kerbau, sapi, yang kecil-kecil, tikus, curut, coro, ya, itu ada apa tadi ya? Ada nama binatang khusus di sini yang digemari, ya? Enggak ada ya? Itu akan ketemu Ramadan. Tapi kita kan tidak pernah melihat ada rombongan sapi betina bawa mukena kemudian bersiap mau ikut kajian Ramadan. Belum pernah kan? Ya. Belum, kita juga belum pernah ada rombongan kambing yang tidak terhormat kemudian membawa mushaf mau ngaji. Ya. Soronya nyampe sini. Oh iya, hati-hati ya sama coro ya. Maka kita harus menyiapkan sesuatu untuk bertemu dengan Ramadan agar kita beroleh apa yang diharapkan oleh orang-orang beriman terdahulu. Bapak, Ibu dan saudara serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Baik, sebelum saya lanjutkan, karena diantara hikmah majelis ilmu atau majelis zikir itu akan diberikan nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang kalau tenang itu ngantuk berarti ya. Nah, nanti ngantuk di majelis zikir atau majelis ilmu itu ya bagian dari rahmat Allah ya. Nah, tapi jangan semua berarti ya. Nah, maka biar tidak ngantuk, kita tes dulu. Kalau saya bilang halo dijawab hai. Dapat biasa kan ini? Nah, kalau saya bilang hai dijawab halo ya. Kita coba. Halo. Hai. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo, halo. Hai, halo, hai, halo, hai. Ya. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Ya, kita coba yang tadi. Jempolnya ditekuk. Jarinya dirapatkan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibuka tangan jarinya. Bisa? Ya, kalau bisa tutup lagi. Dibuka yang tengah. Bisa? Nah, ya. Berarti sekarang gantian 1, 2, 1, 2, 1. Nah, ya. Ini senam sebentar ya. Ya, sudah ditinggal. Kemudian kalian tahu tawaf? Nah, tawaf itu mengelilingi mata Ka'bah ya. Berapa kali tawaf itu? Tawaf itu bersearah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Searah apa berlawanan? Searah apa berlawanan? Oh, enggak jelas ya. Searah nomor 1, berlawanan nomor 2 ya. Nah, nomor 1 apa nomor 2? Enggak jelas berarti ya. Searah nomor 1, berlawanan nomor 2. 1 apa 2? 2. 1 apa 2? 1 berarti ya. Oh, 1. Nah, kita tanyakan Kiai Umar, alhamdulillah sudah dijawab. Jadi tawaf itu berlawanan jarum jam. Yeah. Jadi kita ucapkan selamat kepada yang laki-laki, ini juara 2 berarti ya. Ya kan pesertanya cuma perempuan laki-laki. Jadi ini juara 1, sini juara 2 berarti ya. Ya, tangannya ini kalau menghadap ke sana berlawanan searahnya kan begini. Nah, kalian ke sini ya. Nah, kemudian kalau berlawanan berarti ke kiri. Ya, kita coba ke depan sedikit. Ya. Jari tangannya ke depan. Berputar berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Kemudian di atas. Nah, di atas. Dengarkan instruksi saya. Gerakannya yang cepat. Bismillah. Allahu Akbar. Oh, instruksi saya dengarkan pada hitungan ketiga. 1, 2, pegang telinga.
Ada yang keliru? Pasti sudah ganti ya. Ya sudah tadi ya. Yang terakhir, kalau ini nanti ada hubungannya dengan menghafalkan Al-Quran ya. Ada hubungannya dengan menghafalkan Al-Quran. Cepat atau lambatnya ditentukan oleh ini tadi ya. Ya, tangan kiri ke depan. Tangan kiri ke depan, ikuti saya. Ya, yang kanan diangkat. Kemudian ikuti saya. Ya. Ya. Ya, ulangi, kiri ke depan. Kiri ke depan, ya. Gerakan yang cepat, langsung tempelkan, ikuti saya ya. 1 2 3. Ada yang muntir? Enggak. Nah, kemudian dilihat, jangan dilepas dulu. Dilihat yang jempol kanannya di atas yang kiri. Dilihat, karena pasti ada dua kemungkinan. Yang jempol kanannya di atas yang kiri, ini berpeluang untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Amin. Ya. Ada yang kirinya di atas? Enggak ada. Yang kirinya di atas ini punya peluang besar untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Emang ada hubungannya Ustaz? Enggak ada. Enggak ada. Jadi yang jempolnya di kanan, di atas apa di kiri enggak ada hubungannya. Tapi semuanya punya peluang kan? Semuanya punya peluang. Baik, sudah hiburannya. Sekarang kita lanjutkan materinya. Sudah siap? Untuk menyambut Ramadan ada 4 yang harus kita siapkan. Yang pertama ruhiyah, yang kedua jismiyah, yang ketiga ilmiah, yang keempat maliyah. Nah, hafal kan? Ya, 1 ruhiyah, 2 jismiyah, 3 ilmiah, 4 maliyah. Selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berarti ya. Jadi saya itu sudah beberapa kali ke sini silaturahim sowan ke Kiai Umar. Tapi baru kali ini diminta untuk tausiah. Tapi walaupun baru kali ini rasanya seperti baru pertama kali saya berarti. Apa masalahnya? Enggak ada masalahnya berarti. Baik, 1 ruhiyah. Apa ruhiyah? Sisi ruhani kita, jiwa kita yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya Ramadan, sepenuh hati menyambut datangnya bulan Ramadan. Bagaimana sepenuh hati itu? Hadirkan kebahagiaan, rasa senang, rasa syukur menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau kalian senang, ini mohon maaf Bapak Ibu, ketika saya menyebut kalian itu yang saya maksud adalah anak-anak ya, para santri. Kalau antum semua senang ketika Ustadz Abdul Somad diundang dan berkenan hadir ke sini, Ustadz ya, beliau menyenangkan sekali ya. Ketika Ustadz Adi Hidayat umpamanya berkesempatan hadir ke sini, kita juga senang luar biasa. Ketika Mas Bara Masud, tetangga saya itu ada yang namanya mirip, cuman panggilannya bukan Mas tapi Pak, berarti ya, Pak Barok, berarti ya. Nah itu Pak Barok. Ini serius, ini ada tetangga saya namanya Pak Barok, berarti ya. Habis melihat Bara Masud terus melihat Pak Barok itu beda banget, berarti ya. Tapi itu tetangga sahabat saya, berarti ya. Bedanya yaitu tadi satunya Bara Masud itu hafal 30 juz, Pak Barok itu juz 30 ora patek cetok tadi itu tadi. Baik, hadirkan kegembiraan. Saat kita menyambut tokoh-tokoh para ulama, orang-orang soleh, kita sambut dengan kegembiraan seperti para pendukung presiden, pendukung Pak Jokowi tadi ya. Ini juga saat beliau hadir itu sambutannya luar biasa. Sampai kemudian ada yang mengusulkan diperpanjang berarti ya. Itu karena senangnya bukan main berarti ya. Kecintaannya luar biasa.
Begitu pula para penggemarnya, pendukungnya Habib Rizik bin Husain Shihab, semoga menjaga beliau. Itu ketika beliau hadir, itu juga semuanya pengen jabat tangan. Ketika Gus Nur datang, para jamaahnya itu juga pengen jabat tangan, pengen cium tangan. Ada yang memeluk. Ini ungkapan rasa senang, kebahagiaan ketika mereka menyambut datangnya tokoh-tokoh idola mereka. Begitu pula anak-anak muda, mudi di lapangan, di stadion ketika menyambut siapa ya? Saya sudah lupa nama penyanyi itu. Lupa siapa penyanyi ya? Agnes Monica, itu yang generasi tua itu ingatnya itu. Ada namanya Agnes. Ada. Oh Monica, nggak pakai Agnes tapi ya. Ya. Ketika menyambut Monica nggak pakai Agnes, ya. Itu kan senangnya bukan main, ya. Mereka menyambut tokoh-tokoh itu sepenuh hati. Kalau pengen tahu bagaimana sepenuh hati itu, lihat pula dan tanyakan kepada bapak ibu yang sudah menikah 3 tahun, 5 tahun, belum dikaruniai keturunan, kemudian pada tahun ke-6 mengetahui ada tanda kehamilan pada istrinya. Maka dikabarkan, Mas, alhamdulillah, apa dek? Yang kita tunggu-tunggu sudah dihadirkan oleh Allah. Apa itu? Aku hamil. Allah. Saking senangnya nunggu 5 tahun pingsan ya, dengar istrinya hamil. Kemudian setelah kehamilan itu semakin besar, kelihatan istrinya semakin membesar perutnya ya. Nah, perutnya semakin membesar. Rasa sayang suaminya ini semakin tambah, perhatiannya semakin serius ya. Dijaga, jangan capek-capek ya dek ya. Jadi pokoknya kalau ada kerjaan apa-apa panggil aku ya. Lah kemarin panggil kok enggak ada, aku pas enggak ada di rumah ya. Nah, sekarang panggil, Mas, aku mau nyuci. Oh ya, lanjutkan ya. Katanya suruh manggil, yes panggil tok kuwi ya. Mas, aku ini butuh bantuan mau nyetrika. Osek ya. Enggak, kalau suami yang sayang mesti membantu istrinya insyaallah ya. Saat kehamilan itu semakin tua, 9 tahun ya. 9 itu yang benar ya, 9 bulan ya. Kegembiraan itu semakin tampak dalam raut wajah keduanya, calon bapak ibu ini. Dan kemudian ketika proses kelahiran itu benar-benar diijabah, dimudahkan oleh Allah, keluar jabang bayi, terdengar suara tangisnya, maka orang tuanya pun berderai air mata karena saking bahagianya. Mereka menyambutnya dengan pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh kok jadi bodoh ya? Diadzankan di telinga kanannya oleh sang bapak itu. Gembiranya luar biasa. Kemudian ketika merawat sang bayi ini sakit sedikit, langsung ke dokter spesialis. Kenapa? Belum pengalaman. Punya anak pertama baru kali itu. Besok ketika lahir anak berikutnya, ya tetap bukan anak pertama, anak kedua. Walaupun dari istri kedua ketika lahir itu tetap anak kedua, bagi sang bapak. Itu menyambut kehadiran anak dengan sepenuh hati. Beda dengan orang yang sudah pasangan yang sudah punya anak agak banyak. Saya alhamdulillah 1, 2, 3 anak saya itu rencana saya disetujui oleh Allah atau rencana Allah itu sudah ditetapkan dan saya berdoa ternyata pas. Agak beda dengan yang keempat. Mudah-mudahan yang keempat ini tidak dengar ya, atau kalau dengar dia tidak paham ya. Yang keempat ini proses kelahirannya atau kehadirannya belum direncanakan. Karena selisihnya dengan anak yang ketiga hanya 1,5 tahun. Jadi kondisi psikologi kejiwaan istri Subhanalladzi yusabbihur ra'du. Loh, kok ada yang doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, bukannya Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi.
Baik, kita lanjutkan. Karena proses kehadirannya belum direncanakan, sempat terjadi sedikit keguncangan. Ini istri saya di mana ya? Sudah aman berarti ya. Jadi istri saya ketika hadir anak keempat itu sempat menangis. Kenapa? Karena anak yang ketiga ASInya belum tuntas 2 tahun berarti ya. Maka beda menyambutnya berarti ya. Walaupun sekarang membahagiakan semua. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaum muslimin menyambut Ramadan kurang lebih seperti itu. Ada yang menyambut Ramadan itu luar biasa. Bahkan jauh sebelum kehadirannya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum dan beberapa generasi setelahnya. Mereka disebutkan biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 5 sampai 6 bulan sebelum Ramadan. Ada yang pernah begitu? Pernah. Sejak bulan Agustus yang lalu itu sudah berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ada temannya yang dengar tenane, gaya, rasa gaya, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Kunah wingi uje utang urung nyaur ya. Tapi orang-orang saleh terdahulu itu seperti itu. Dan kemudian setelah Ramadan selesai, setelah Ramadan itu mereka isi dengan ibadah yang luar biasa. Kualitasnya, banyaknya, kuantitas maupun kualitasnya. Mereka berdoa 5 sampai 6 bulan setelah Ramadan agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istimewanya karena mereka memang generasi terbaik di zaman ini. Generasi terbaik sepanjang zaman ini. Nah, kita Bapak Ibu dan Saudara serta adik-adik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Kita ini ya manusia biasa. Tapi setiap kita punya peluang untuk meningkatkan kebaikan dan kualitas diri kita. Kalau selama ini mungkin kita masih menyambut Ramadan dengan biasa-biasa saja. Allah Ramadan disambut atau ora ya padha wae ora ya teko karepe dhewe ya. Sebagian orang di luar Islam malah menyambutnya dengan menyiapkan berbagai macam dagangan dan mereka tahu persis di bulan Ramadan itu umat Islam akan mengeluarkan seluruh energinya, tenaga dan biayanya dihabiskan di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Maka diantara yang panen ketika Ramadan, itu banyak malah orang-orang di luar Islam yang punya dagangan, punya pakaian, yang punya makanan dan macam-macam dan kita yang membelinya. Maka kalau ada kaum muslimin yang memiliki usaha itu tentu lebih bagus lagi. Ada yang menyambutnya biasa saja dan kita ini termasuk yang punya peluang untuk meningkatkan kualitas dengan menghadirkan kegembiraan di dalam hati. Dengan apa kita gembira? Apa alasan kita gembira? Saudaraku, kita ini hamba Allah. Kita ini hamba yang berhutang jasa, berhutang budi, berhutang kebaikan kepada Allah demikian besar. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, andaikan kalian mengetahui bagaimana Allah mengurus diri kalian setiap hari, niscaya kalian tidak akan pernah berhenti mencintainya. Kita ini anak-anak setiap hari diurus oleh Allah. Yakin kita ini diurus oleh Allah. Kalau kita tidak diurus oleh Allah, tidak akan jadi seperti ini. Tadi malam kan tidur, ya toh, tidur kan? Nah, kita bisa bangun. Siapa yang membangunkan? Allah. Ada yang dibangunkan? Allah ya. Bukan kakak santri, bukan kakak kelas, atau ustadz yang bangunkan. Yang bangunkan mungkin temannya. Ayo bangun, bangun. Iki cah wedok kok turune ra tangi-tangi dadi ya. Jarine ayu turu kok ngleker terwe ya. Mungkin yang membangunkan, yang menggerakkan tangan neplek pipi kita itu mungkin teman kita. Tapi yang menjadikan mata kita bisa buka
kemudian ketika buka lisan kita bisa mengucapkan alhamdulillah, pikiran kita masih sehat dan normal, Allah Subhanahu wa taala. Saat kita makan, saat kita minum, sudah makan belum tadi ya? Sudah? Alhamdulillah. Tadi kok jawab belum? Tadi ketika ditanya Ustadz ini, sudah apa belum? Belum ya? Nah ini ya, itu jawaban yang mempercepat tausiah ini harus segera selesai tadi ya. Saya nggak enak nih ya, kenapa? Karena saya kenyang berarti ya. Sementara yang saya tausiahi lapar, gimana melanjutkannya? Padahal semboyannya kan logistik mempengaruhi logika berarti ya. Jadi perut yang belum dimasuki logistik itu otaknya tidak bisa memahami logika berarti ya. Tapi ini kan generasi yang sudah dibina dengan Al-Quran, yang biasa menghatamkan Al-Quran. Ya paling tidak sehari 5 juz, gitu kan? Ya kalau tidak 5 juz ya 3 hari 15 juz, gitu. Nah, tapi kalau itu masih mengalami berat juga ya, pokoknya 6 hari khatam gitu ya. Ya berarti sama saja berarti ya. Jadi menghadirkan kegembiraan di dalam hati dengan apa? Dengan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Dengan apa kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah? Menghadirkan kesadaran bahwa kita ini ketika makan, ini contoh kecil saja. Ketika makan, apapun yang dimakan, begitu kita kunyah, kemudian melewati kerongkongan ini, setelahnya Allah yang ngurus. Allah yang ngurus. Ada yang diurus sendiri? Ya, begitu makan nasi, sek. Iki segoku nggih tak dunke. Nah, sik kita enggokke rono. Iki dagingnya ke sebelah sini. Iya. Kemudian ini saya rubah menjadi nutrisi dan tenaga. Oh iya. Kemudian yang tidak berguna saya teruskan ke bawah sana. Ada yang merencanakan begitu? Ada yang merencanakan untuk mendetakkan jantung sendiri? Ya. Iki jantungku nggak leren, berarti ya. Coba, aku melihatmu jantungku berhenti berdetak. Lok begitu. Sebentar, tak nyalakan lagi. Tet, iya. Kuku kita ini tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Rambut kita yang gundul kemudian bisa memanjang. Ada yang gundul di sini? Allah yang menumbuhkan. Jadi kita berhutang budi jasa banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zat yang paling berjasa itu memerintahkan kita untuk berpuasa. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu pahalanya surga. Ada 2 kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. 1 saat berbuka, dan itu hanya orang puasa yang mendapatkannya. 2 besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. 2 kekuatan yang bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan kebaikan atau pekerjaan berat. Yang 1 reward, yang kedua punishment. Yang 1 hadiah, yang kedua hukuman. Maka Allah siapkan 2 hal ini. Hadiah yang paling istimewa adalah surga, dan hukuman yang paling dahsyat adalah neraka. Maka jadikan 2 hal ini sebagai penggerak, sebagai pemicu kekuatan kita. Kenapa kita puasa? Karena kita berharap surga. Kenapa kita harus puasa? Karena kita takut neraka. Dan kalau semakin meningkat kualitasnya, kemudian ditambah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cinta itu akan bisa tersenyum dalam keadaan lapar dan dahaga. Seperti laparnya ibu yang mengalah untuk anaknya. Bahkan lebih dahsyat dari itu. Pernah lihat ibu mengalah dengan anaknya? Ya, nah, kalian nggak lihat karena kalian masih kecil. Berarti ya. Kapan lihatnya? Bapak itu rela tidak makan asal anaknya makan. Ibu itu rela melek berjaga di malam hari
menjaga agar anaknya tidak digigit nyamuk. Nah, orang yang cintanya kepada Allah semakin besar, itu dia akan bisa tersenyum dalam keadaan lapar. Puasa, sesoleh apapun tetap lapar. Tapi laparnya orang yang cinta, laparnya orang yang berharap surga, laparnya orang yang takut neraka, itu sangat berbeda dampaknya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah gembira apa belum? Sudah gembira apa belum? Sudah. Nah, baik, kita coba gembiranya mana? Harus kelihatan senyum. Selamat datang Ramadan. Ya. Mana gembiranya? Marhaban ya Ramadan. Ya, coba ucapkan. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. Saya siap lapar demi cinta kepada Allah. Saya pengen ketemu Rasulullah. Ya, kira-kira itu. Ya, kalau belum bahagia, belum gembira, pura-pura bahagia saja. Jadi pokoknya besok begitu masuk hari pertama Ramadan, itu semuanya harus kelihatan saling senyum. Assalamualaikum. Kenapa kok mesam-mesam, Mbak? Ngelih. Katanya puasa, iya makanya puasa. Tapi saya bahagia. Lah kenapa kok bahagia? Ngelih. Yang kedua, persiapan jismiyah, jasad. Apa yang disiapkan? Satu saja, kesehatan. Sehat itu kan datangnya dari Allah, sehat itu pemberian dari Allah, benar. Tapi usaha kita untuk menjaganya dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah butuh sehat. Jangankan sholat, jangankan puasa, jangankan umroh dan haji, syahadat saja itu butuh sehat. Sehat mulutnya, sehat bibirnya, sehat giginya, sehat lidahnya. Orang yang sakit gigi susah syahadat. Tirukan saya, Pak. Ini sebelum ijab, syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa, Pak? Sakit gigi. Todok tadi ya. Syahadat saja butuh sehat. Maka sholat lebih butuh sehat. Puasa butuh sehat. Maka orang yang sakit boleh tidak puasa, tapi harus mengganti di bulan yang lainnya. Yang ketiga, nah ini hampir selesai. Yang ketiga, persiapan ilmiah, ilmu. Syarat diterimanya ibadah itu hanya ada dua. Satu, ikhlas. Ikhlas ini perjuangan kita, urusan yang tidak akan pernah selesai. Dari sejak kita mengenal kata ikhlas sampai kita mau mati. Terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kiai Umar saya banyak belajar kepada beliau. Ikhlas itu tidak usah dipikir, pokoknya kerjakan saja. Wah, saya belum ikhlas ini, saya baca Quran itu kalau sehari 1 juz saya belum ikhlas. Lah ikhlasnya piro? Setengah juz, 1 juz saja, tidak ikhlas tidak apa-apa, berarti ya. Nah, urusanmu tidak ikhlas itu, pokoknya 1 juz. Itu kalau 1 juz ya. Nah, kalau 5 juz ya, saya kok berat kalau 5 juz. Yang tidak ikhlas tidak apa-apa. Sama dengan sedekah itu. Sedekah itu jangan nunggu ikhlas. Karena kalau nunggu ikhlas nggak jadi-jadi sedekahnya. Ya. Satu ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar ibadah kita ini bisa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada cara yang lain, hanya dengan ilmu, dengan belajar. Maka terkait dengan ibadah puasa kita juga harus mempelajarinya. Dan saya yakin kalian sudah mengetahui. Tapi paling tidak kita harus mengingat lagi 1-2 hal yang harus kita pelajari dan kita kuatkan. Ada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan ada perkara yang membatalkan sebagian atau seluruhnya dari pahala puasa. Yang membatalkan puasa itu misalnya makan, terus minum, terus
Ya, hubungan suami istri semuanya dengan sengaja. Jadi kalau lupa maka tidak batal. Ini serius ya. Ini serius. Jadi kalau lupa makan itu tidak batal. Lupa minum tidak batal. Lupa yang lainnya tidak batal. Tapi yang tahu persis siapa lupa beneran atau tidak yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terpaksa atau tidak dalam kondisi dipaksa. Jadi orang yang makan, minum dalam kondisi dipaksa tidak batal puasanya. Ini di mazhab Syafi'i begitu. Memang dipaksa bagaimana? Dipaksa itu membahayakan nyawa. Dan diduga kuat kalau keinginannya tidak dituruti, orang itu akan membuktikan ancamannya dan kita tidak punya peluang untuk melarikan diri atau minta tolong kepada orang lain. Misalnya ada orang ditangkap Belanda. Nah di zaman dulu nih ya, ada orang ditangkap Belanda. Kemudian setelah 1 minggu dimasukkan ke penjara atau ke tahan sel gitu, masuk bulan Ramadan maka dia puasa. Nah, sama Belanda, kamu tidak makan? Tidak tuan, makan. Saya puasa tuan, makan. Tidak makan? Serius tuan, serius. Enggak tuan, baik kalau tidak mati kamu. Pistolnya pistol beneran, ada pelurunya. Dan kita yakin betul itu yang orang Islam itu, ini kalau beneran saya tidak mau makan, ditembak. Nah, maka itu terpaksa. Jadi kalau ada yang dipaksa, tidak batal. Nah, paksalah aku, ya. Aku buat dipaksa, ya. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini aku lupa. Nah, tidak boleh juga, ya. Lupa kok berdoa, ya. Nah, yang membatalkan puasa itu gampang, mudah diingat. Ada perbuatan yang tidak membatalkan puasa, tetapi bisa merusak pahala puasa. 1, ghibah. Tahu ghibah? Bin ngerumpi, bin ngerasani, bin gelendengi. Nah, itu ghibah. Ya. Loh, tapi itu kenyataannya, Pak. Ya itu yang namanya ghibah itu kenyataan. Ya. Itu tuh kemarin pacaran. Kamu tahu dari mana? Aku diminta nemeni yuk. Nah, lo kok mau nemeni? Lah, aku juga pengen. Lalu disebar kemana-mana. Nah, itu namanya ghibah. Kalau tidak nyata, fitnah. 2, namimah. Apa itu namimah? Adu domba, menyebarkan berita hoax, menyebarkan kegaduhan atau kerusakan. Teman-teman, ini kata Ayah Heri, besok pas Ramadan itu kita libur 40 hari. Ramadan kok libur 40 hari? Bener. Padahal Ayah Heri tidak pernah ngomong seperti itu. Ini menyebarkan berita hoax. Nah, seperti yang di luar sana itu melalui medsos itu luar biasa. Maka hati-hati yang diberi kewenangan untuk pegang HP, berfacebookan, berwhatsappan, berchattingan dan lain-lain, jari jempol 2 ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita tulis, kita upload, kita share. Tapi bukan saya yang nulis, tapi kita yang nge-share, maka kita sama seperti berbicara dan malaikat mencatat, tidak pernah ada yang terlupa. Apalagi bohong, dusta. Dusta itu merusak pahala puasa. Nabi Ibrahim diriwayatkan selama hidup pernah berbohong 3 kali. Beliau menangis, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak mirip dengan kita ya. Nah, kita juga bohong 3 kali sehari gitu ya. Semoga tidak ya. Nah, kita harus hentikan ini karena merusak pahala puasa. Ya, apalagi sumpah palsu.
Di pengadilan itu banyak orang yang sumpah palsu. Wallahi, demi Allah, bahkan Quran ada di atas kepalanya. Saya bersumpah, ya. Ternyata bohong, ya. Kata mereka, bohong, sumpah palsu itu malah merak ke lemuk, Pak, ya. Nah, mereka tidak takut sama sekali, sebagian orang itu. Ada juga orang yang bersumpah palsu tidak di pengadilan. Ada orang dagang. Salaknya berapa, Pak? Sekilo 10.000, Bu. Masuk 10.000, 5.000. Kemarin tuh saya belinya 9.000, Bu. Jenengan kok nawar 5.000. Bener, Pak. Wallahi, sumpah, katanya. Padahal dia belinya kulaannya 4.000, katanya. Itu sumpah palsu. Maka berbahaya sekali. Kemudian apa saja perbuatan dan ucapan yang mengandung dosa, perbuatan dan ucapan yang disebut maksiat itu merusak pahala puasa. Kemudian anak-anak, ada pula perbuatan dan ucapan, perbuatan yang tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan pahala puasa, tapi dimakruhkan. Apa misalnya? Mengunyah sesuatu, ya. Kancing misalnya, ya. Kancing dimut pada saat puasa, ya. Kemudian kain dikunyah-kunyah, ya. Kelereng dimut, ya. Itu makruh, ya. Apalagi berkumur yang keempat. Wudhu itu 1 kali itu wajibnya. Ya, wajibnya 1 kali, sahnya 1 kali, 3 kali sempurna. Nah, ketika ada orang yang berkumur yang keempat, maka hukumnya makruh. Renang itu hukumnya juga makruh. Kenapa? Karena berpotensi untuk kemasukan air ke hidung, ke mulut, ya, berpotensi. Tapi apakah batal? Tidak batal, ya, tidak batal. Nah, ini diantara ilmu itu. Nah, kemudian yang terakhir, persiapan harta. Untuk apa harta itu? Ya, terutama bagi Bapak Ibu, ya. Minimal untuk sahur dan buka, ya. Minimal untuk sahur dan buka. Maka di pesantren ini, di rumah ini, Allah hadirkan makanan, minuman. Pasti itu semuanya prosesnya melalui orang, ya kan? Dari catering. Enggak ada kan makanan yang turun dari langit, ya. Nah, enggak ada yang seperti Bunda Maryam yang tiba-tiba ada makanan di sebelah kita. Semua rizki dari Allah, tapi prosesnya dihadirkannya pasti melalui tangan manusia. Ya, nah, tangan manusia itu tangan manusia yang punya harta. Harta dibutuhkan ketika puasa minimal untuk sahur dan buka. Dan kemudian yang lebih lagi untuk dihajatkan adalah untuk sedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Dan dijanjikan siapa yang bersedekah memberikan makanan minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa yang diberikan itu tanpa dia kehilangan pahalanya. Saudaraku, Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak sekalian yang dicintai oleh Allah, 4 hal ini mudah-mudahan kita bisa siapkan dan semoga Anda semua, anak-anak semua diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan diberikan kemampuan untuk memaksimalkan amal di bulan Ramadan itu. Dan di antara amal yang sangat dianjurkan sebagaimana disebut Ramadan adalah syahrul Quran, adalah membaca Al-Quran. Dan kalian sudah terbiasa dengan itu, namanya juga rumah tahfidz, ya. Rumah yang di dalamnya digunakan untuk menghafalkan, membaca Al-Quran. Baik, sampai di sini ada yang mau dilemparkan? Oh, enggak ada, ya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Kalau begitu saya tidak akan bertanya. Yang terakhir, tangan kanan diangkat. Yang ini oleh-oleh nanti untuk adiknya. Ya, tangan kanan diangkat, putarkan ke depan. 1, 2, 3, 4. Ya, kadang yang kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang ditemukan kanan dan kiri. Yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Itu salah. Ini enggak ada hubungannya dengan Ramadan ya. Ini enggak ada hubungannya dengan Ramadan. Ini cara untuk menghilangkan kantuk saja. Baik, demikian Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu berasal dari saya, dan kalau ada yang salah tolong dibenarkan berarti ya. Atau tolong dianggap benar berarti ya. Nah, saya minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.